Puncaknya, mantan kepala sipir ini berhasil menangkap Chang Ho dan terlihat menembak Chang Ho disaksikan oleh Choi Do-ha dari jauh. Akhirnya Choi Do-ha pun tertawa lega menganggap Chang Ho itu sudah berhasil disingkirkan olehnya. Tapi kalau menurut aku ini semua jebakan Chang Ho untuk Choi Do-ha. Assalamualaikum Cinggu. Balik lagi di Zurum TV. Gimana kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Yang pengen aku bahas sekarang di sini adalah prediksi untuk episode 14 nanti malam. Akhirnya sekarang semua sudah jelas dan kita bisa tidur nyenyak ya guys. Semua detail organisasi Big Mouth sudah dijelaskan di episode 13 kemarin. Nah, tentang jari Big Mouth sekarang udah terpatahkan. Berarti teori aku yang benar itu adalah teori yang pernah aku buat dulu di awal tentang Nopak dan Suntae adalah Big Mouth yang terbukti benar ya. Gak dari potongan rambut yang memakai topeng putih, kenapa mirip dengan rambutnya Kim Suntae, sahabat Chang Ho ya? Apa dia Big Mouth sebenarnya? Karena dia orang yang paling mengenal Chang Ho, dia punya akses di penjara dan juga dia bisa keluar masuk kantor Chang Ho seperti yang kita tahu. Semua bukti yang ditemukan juga ada di kantornya Chang Ho. Dan satu lagi, kalian ingat nggak di episode-episode awal? Padahal tidak ada satu scene pun yang menunjukkan dia menemui Chang Ho di penjara atau mendapat info apapun dari penjara. Wah, semakin mencurigakan kan guys? Menurut kalian gimana nih? Dan teori yang aku buat terakhir tentang Chang Ho mewarisi tahta Big Mouth yang ternyata benar. Buat yang belum nonton, aku taruh linknya di atas atau kalian bisa cek di playlist. Nah, sekarang tinggal detik-detik penyelesaian pertarungan antara Big Mouth di bawah kepemimpinan Chang Ho dan Choi Do-ha yang sudah hampir memegang kendali untuk forum Nine River. Dan keadaan sekarang makin memanas karena mantan kepala sipir si Big Mouth peringkat 3 ini terlihat akan melukai Chang Ho. Daripada lama-lama, yuk kita langsung ke pembahasannya. Jangan lupa subscribe, check it out. Di video ini aku bakal fokus bahas prediksi dari preview. Terakhir di episode 13 untuk pertama kalinya Chang Ho menemui secara face to face dengan pimpinan Kang si tetua. Saat ini yang aku tangkap dari pergerakan Chang Ho adalah dia ingin mendekati pimpinan Kang untuk membongkar semua kejahatan dari Choi Do-ha. Sehingga nanti Choi Do-ha akan kehilangan kepercayaan tetua dan tidak punya backup lagi. Apalagi saat ini Chang Ho tuh sudah tahu bahwa Choi Do-ha adalah anak dari pimpinan lab yang dianggap oleh semua orang itu telah meninggal karena tenggelam di sungai. Aneh sih ini, kenapa semua kebenaran tentang Choi Do-ha baru diungkap sekarang? Padahal selama ini yang kita tahu Choi Do-ha itu kan ingin membalas dendam atas kematian kakeknya yang dianggap meninggal karena tetua. Tapi ternyata dia masih hidup dan ada di panti jompo. Bahkan Choi Do-ha tahu itu dan dia menjadi walinya sendiri. Mulai rancu lagi sih di sini ya. Apakah penulis itu tiba-tiba merubah jalan ceritanya? Gimana menurut kalian? Kita kembali ke rencana Chang Ho. Setelah mendapat kesempatan bertemu dengan pimpinan Kang, Chang Ho jadi memiliki akses untuk bisa berbicara empat mata dengan tetua. Di sisi lain Choi Do-ha yang mulai ketar-ketir kalau misalnya Chang Ho ini bakalan deket dengan tetua, mulai mencari tahu lebih jauh tentang Chang Ho. Choi Do-ha curiga kalau Chang Ho ini udah menjadi bagian dari Big Mouth. Di preview kita bisa lihat kalau Chang Ho mengingatkan pimpinan Kang tentang Cho Se-hyun, nama asli Choi Do-ha. Kemungkinan di sini Chang Ho akan mengungkap kebohongan pertama Choi Do-ha tentang identitasnya. Tetua yang mulai curiga mengkonfirmasinya pada Choi Do-ha dan disinilah Choi Do-ha akan mengungkapkan alasannya. Sayangnya hal ini jelas membuat shock tetua hingga kondisi kesehatannya tiba-tiba memburuk. Melihat di preview, kebanyakan orang-orang ini memakai pakaian serba hitam. Apakah mungkin di sini pimpinan Kang tutup usia? Choi Do-ha yang sudah mulai curiga kalau Chang Ho ini mulai bergabung dengan Big Mouth akhirnya menghubungi Park Yun Gap karena tahu Park Yun Gap adalah kaki tangan Big Mouth dan dulu pernah bekerja untuknya. Choi Do-ha di sini berusaha mencoba mengajak
Park Hyun Gap bekerja sama untuk menyingkirkan Chang Ho. Puncaknya, mantan kepala sipir ini berhasil menangkap Chang Ho dan terlihat menembak Chang Ho, disaksikan oleh Choi Do-ha dari jauh. Akhirnya Choi Do-ha pun tertawa lega menganggap Chang Ho itu sudah berhasil disingkirkan olehnya. Tapi kalau menurut aku ini semua jebakan Chang Ho untuk Choi Do-ha. Jadi dia meminta Park Hyun Gap untuk berpura-pura mengkhianatinya agar nantinya Chang Ho mempunyai bukti bahwa Choi Do-ha terlibat dalam percobaan pembunuhan dirinya dan menjadikannya senjata awal untuk mengungkap semua kejahatan Choi Do-ha. Namun Chang Ho di sini harus rela menerima tembakan dari Park Hyun Gap agar bukti lebih kuat dan Choi Do-ha pun tidak menyadarinya. Nah, biasanya saat satu kejahatan terungkap pasti akan dilakukan penyelidikan secara menyeluruh dan akhirnya semua kejahatan Choi Do-ha bisa terungkap. Hal ini diperkuat di adegan awal preview Chang Ho berdiri di lokasi tempat dia ditangkap oleh Park Hyun Gap. Berarti semua udah direncanakan Chang Ho dong. Wah, makin penasaran nih. Tapi ini hanya prediksi dan teori ya guys. Jadi belum tentu bakalan bener 100%. Yang penting makin seru kan buat menantikan episode 14 nanti malam. Gimana nih pendapat menurut kalian? Jangan lupa tulis teori dan prediksi kalian beserta alasannya. Yuk kita tunggu penayangannya bareng-bareng. Kalau kalian suka pembahasan ini, jangan lupa share ke teman-teman kalian dan jangan lupa juga subscribe. Karena nonton drama itu nggak seru kalau sendirian. Stay tune terus di Zoom TV. 감사합니다. When I wake up, I feel cozy, yeah. Can you hold up? Don't need no coffee yet. Got no makeup. How do you look so fine? Bust up, bust up. How did I make you mine? Stay on